Pada prinsipnya hasil kunjungan kita hari ini ke Juma Bakal sangat memberi inspirasi, dan menurut kami ini sangat inspiratif sekali bahwa memulai sesuatu hal yang sederhana itu ternyata bisa menghasilkan cuan. Karena setelah kita melihat beberapa seperti villa atau tempat-tempat penginapan yang ada di Juma Bakal ini, kita melihat bahwa betul-betul rintisan bahwa owner dari Juma Bakal ini melihat bisa membuat sesuatu yang sifatnya kita jangan kita bilang bekas, tapi barang yang sudah dipakai itu ketika dibentuk secara detail itu menghasilkan karya seni yang indah. Saya tadi sudah ngomongkan dengan Bang J bahwa sebetulnya untuk resources untuk pembuatan hal-hal seperti ini ya sangat melimpah di desa kita Gugum. melimpah. Sangat melimpah. Las berapa? Apa? Las berapa unit? Las kita punya mesin 3 unit. 3 unit. Iya. Banyak. Artinya yang itu udah siap. Saya sebagai kepala desa itu sebetulnya barang pribadi. Tapi ini saya siap apakan bahwa ini untuk digunakan untuk pengembangan. Iya. Kita kan kelemahan kita di sana kan Potong kayu ada alat. ada pemotong kayu, ada mesin pemotong kayu ada. Berapa unit? Mesin pemotong kayu kita ada 2 unit. Ada sinso juga ada, sinso kecil ada, mesin ketam portable ada. Jadi yang kita kita kan butuh tenaga ahli. Yang ini bagaimana artinya memberikan masyarakat kita bisa belajar, dan suatu saat mereka inilah kita harapkan sebagai tenaga ahlinya untuk pengembangan ini semua. Itu yang harapan kita. Namun kalau frekuensinya itu sudah sama. Bagaimana kita menyatukan satu persepsi itu sudah sama. Jadi kan sebelum kesini tadinya kami punya perasaan, kita kira kita berani berdiri di Juma Bakal enggak nih? Oh iya itu. Iya, itu pertanyaan itu yang ada dalam hati kami. Karena apa? Jujur, Pal, kami baru ini ke sini. Iya. Yang ada di mindset kami selama ini, Juma Bakal adalah adik kandungnya Taman Simalem. Iya. Itu yang ada di mindset kami selama ini. Artinya Berarti semuanya mewah. mewah. Wah, Iya. Takut kesini ya. kesini. Nggak terbangun di desa Kuta Gugum. Bagaimana kami bisa membangun di sana? Tapi setelah kami sampai di sini, ini sebetulnya hanya menyangkut visi dan keberanian. Iya, mental. Yang mental. Nah, Dan ada yang satu yang membesarkan hati kami seperti yang sampaikan tadi oleh owner Juma Bakal. Dari sisi topografi, sisi visualisasinya, termasuk piu-piunya, Kuta Gugum jauh lebih luar biasa. iya. Itu pernyataan beliau tadi. Kita kan berharap dari Ascacita Summit 2025 ini kan poin utama adalah kolaborasi. Tidak akan bisa maju Tanah Karo kalau cuman kita berbicara tentang individualisme. Iya, betul. Kita kalau berbicara tentang aku ini kapanpun nggak bisa. Kita harus berbicara mulai dari sekarang tentang kita. Kita. Ini kalau memang mau maju, karena visi ini sama dengan visi yang diucapkan oleh bupati kita sendiri. Dia tidak pernah menyebut itu artinya Dokan sebagai tempat wisata, tapi Tanah Karo. Ini kan udah melingkupi kita keseluruhan. Saya kira untuk ini sebagai Motivasi kalian ya. motivasi kita semua. Ada memang perbedaan yang mendasar antara Juma Bakal dan camping ground desa Kuta Gugum. Satu. Satu, bahwa ini Juma Bakal perorangan. Iya. Dan tidak akan pernah diintervensi oleh uang negara. Iya. Karena camping ground desa Kuta Gugum adalah aset desa. Walaupun indah aset desa pula ya. Artinya harus ada selalu masuk Intervensi. melalui dana desa.
Intinya cuma bakal doakan suka hatinya lah. Kalau yang ini kita bangun. Iya, artinya kalau cuma bakal merasa, oh bangunan ini ketika besok dilihat, oh ini nggak bagus, bisa dirubah kan nggak masalah. Kalau Wih. kalau di sana enggak, apalagi teman-teman pendamping adalah orang-orang akademik seperti dari USU. Ketika kami bangun nanti, oh ini nggak sesuai, tadi harusnya begini. Kosnya udah berapa? Iya. Kita melihat artinya bahwa kolam kami aja udah kritik habis-habisan dari teman-teman dari USU gitu loh. Ternak dombanya laki-laki semua. Kan kemarin ada di situ kan. Jadi ini maksud saya kan bedanya di situ. Nah, karena nggak bisa loh penghapusan aset ketika udah dibiayai dari negara bisa. itu nggak bisa. Mati Ini langkah. kendalanya, makanya saya bilang kemarin itu kira-kira kalau sesuai dengan topografinya, oh untuk ini kira-kira ada gambaran dapat dari teman-teman USU posisinya di mana. Kami yang bangun kami siap. Tapi kami butuh di mana ini. Jangan pula nanti, oh ini tadi seharusnya di sini. Yang kita gunakan uang negara. Nggak Iya. bisa seperti itu merubahnya. Ini yang kendala. Berarti untuk peningkatan itu sekitar berapa? 40%. 40% dari 200 juta. 80 juta. Ini udah bisa. Yang sisanya ini kan dia masuk ke APB desa. Ini kita tanya masyarakat. Ini kita bangunkan apa? Iya, cepat mantap, seharusnya desa aja bisa berkembang, Iya. bisa jadi modern. Artinya aku pernah juga ini sharing-sharing ya Pak. Toraja, ini aku sedikit memang Iya, yang iya. dari pernah kami ketemu dengan orang Korea. Iya. Dia mau eksplor daerah kota wisata di mana memang Injil diberitakan memang Iya, di situ dia tanah Toraja. Toraja. Hmm. Jadi di Toraja ternyata ada desa yang memang di situ ada Starbucks, di situ ada Jeko, semua modern di situ, tapi konsepnya masih desa dia. Terbayang kamu kayak Dokan ini. Tahu. Iya. Masuk ke Tegung tadi itu ada Starbucks di situ, buka coffee shopnya. Iya. Tapi tetap nuansa Toraja ya. Iya. Jadi Bukan dibawa yang di Amerika sana ya. dia bukan disupport dari pemerintah, tapi penghasilan dari desa itu. Kita ada apa desa yang di Jawa Tengah itu kan ada itu desa yang dulunya desa termiskin. Iya. Sekarang dia nggak butuh dana desa. Waduh, Udah mandiri ya. desa mandiri. Saya juga udah tawarkan itu. Kupastikan kalau memang ini diberikan semua hak kami dan sesuai kewenangan kami, saya pastikan, saya bilang 5 tahun ke depan kami nggak butuh dana desa. Ini kan bagaimana berubah? Ya, ini kan ada indeks dia, peningkatan indeks itu yang menentukan status desa. Wah, iya pas. Ini yang harus dirubah. Memang ada di sini, memang kadang-kadang di pemerintahan juga ada sesuatu yang membuat kami kepala desa gamang. Contohnya, ketika tidak ada stunting, tidak ada program bisa boleh masuk ke desa. Begitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya kami pun berbohong. Untuk stunting tadi. Nah, ya kasih tahu aja, jangan sampai kosong stunting kita dibilang. Soalnya kalau bukan desa apa stunting, dia nggak boleh. Contohnya tahun kemarin karena desa kita didata sebagai desa stunting sehingga kita dapat program dari PUPR 1,5 M. Tapi kalau seandainya tadi desa kita nggak desa stunting itu nggak dapat. Oh, itu. Nah, semestinya kan orang yang bebas dari stunting kelipatannya. Iya, penting gitu ya. Iya. Itulah ini yang kendala. Ini suatu yang paradok. Ini paradok sekali. Iya. Saya itu udah sampaikan ke Bupati sampai ketawa dia.